Halo pemirsa, jumpa kembali dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Iya, apa kabar Bang Don? Kabar baik, lama tidak berjumpa kamu. Nggak apa-apa, lama tidak berjumpa, yang penting kita berjumpa lagi hari ini. Dan pemirsa, di episode Doncast kali ini, kami akan mencoba membedah pusaran geopolitik dunia yang beberapa hari ini semakin memanas. Di satu sisi, jalan-jalan di Teheran, Iran, memanas dengan aksi demonstrasi. Di sisi lain, ancaman dan tuduhan antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran menambah lapisan konflik yang memang sudah rumit sebelumnya. Kami sudah bersama narasumber yang akan membedah bagaimana kerumitan puzzle geopolitik hari ini. Sudah bersama kami di studio Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Iran Turkmenistan periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Selamat datang di Doncast, Pak Dian. Terima kasih Bang Don, terima kasih Tasya, pemirsa, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami, dan melalui sambungan Zoom ada pakar ilmu hubungan internasional dan juga Ketua Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat bergabung di Doncast, Bu Susi. Selamat, terima kasih. Iya, sudah lama tidak bertemu Bu Susi saya. Ya, Iya, ini audionya agak terputus-putus tadi. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik di selanjutnya. Tapi saya ke Bang Don dulu untuk menanyakan, kalau Bang Don mengamati apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, apa yang ada di pikiran Bang Don? Iya, sama seperti di pikiran banyak orang yang lain. Iya. Orang akan selalu berpikir, apakah betul Amerika akan menurunkan penguasa Iran? Seperti dia mengambil Nicolas Maduro dari Venezuela. Karena sejarah sebelumnya, ini bukan sejarah pertama. Ada begitu banyak pemimpin negara yang kemudian tumbang di tangan Amerika. Iya. Maka ketika terjadi demo besar di Iran, orang lalu berpikir apakah akan berakhir dengan jatuhnya rezim Khamenei. Iya. Jadi hal itu yang sebetulnya jadi pertanyaan banyak orang, dan juga termasuk pertanyaan saya ketika melihat kejadian seperti itu gitu. Tapi waktu ketika kita menyaksikan penangkapan itu, ada foto penangkapan Nicolas Maduro, itu sesuatu yang mengagetkankah buat seluruh dunia, atau itu sesuatu yang memang kita hanya menunggu waktu karena memang dari kemarin-kemarin kita sudah melihat gelagat Amerika yang akan interfere? Kalau Amerika kan sangat berkepentingan dengan Venezuela karena minyaknya. Sementara di sana Cina bercokol. Jadi itu dirasakan sebagai ada musuh yang ada di belakang halaman belakang rumahnya. Jadi ketika diambil itu masuk di akal, tentu atas nama demokrasi dan seterusnya. Tetapi kemudian yang jadi soal untuk kita kan soal Iran ini, karena hubungan Amerika dan Iran itu dalam sejarahnya itu bukan turun naik tapi buruk. Ya, bukan turun naik tapi buruk. Bukan turun naik tapi buruk sejak revolusi Iran, lalu kemudian penyanderaan, lalu soal nuklir, begitu banyak hal yang membuat hubungan itu selalu tegang. Oke, begitu. Baik, kita langsung saja langsung tanyakan ke Dubes Iran ya. Silakan Bang Don. Bukan Dubes Iran, Dubes Indonesia di Iran. Dubes Indonesia di Iran. Iya, betul. Kalau lihat sekuens ini gitu, Anda lihat apakah arahnya itu akan jatuh pemerintahan Iran ini? Makasih Bang Don, makasih Tasya. Begini, saya melihatnya, ini kan sudut pandang ya. Saya melihatnya begini, dalam konteks geopolitik ada berapa school of thought orang bilang. Iya, school of thought. Yang school of thought yang konvensional tradisional menganggap yang namanya geopolitik itu adalah oil. Di mana ada oil pasti negara besar berminat. Saya kira dalam konteks ini saja, dalam konteks Maduro, Venezuela dan Iran, kita bisa lihat hal yang sama tuh. Bahwa di belahan dunia di sana yang punya cadangan minyak strategis dan sangat besar itu Venezuela. Di kawasan Timur Tengah beberapa negara, tapi sebagian sudah dalam artinya pengaruh Amerika. Ada yang belum. Kecuali Iran. Namanya Iran. Di timur juga sebenarnya kalau mau jujur, Cina punya minyak, tapi Amerika juga punya cadangan minyak kan. Tapi Amerika selalu mengedepankan dia pakai yang di luar dulu supaya dia aman. Dia mau bermain di sana juga, di Taiwan. Dalam konteks ini saya sudah kelihatan pertanyaan, dia ingin menguasai pusat-pusat energi yang namanya migas. Nah, pertanyaan saya tadi adalah bahwa apakah ini betul akhirnya untuk bisa mendapatkan itu harus menjatuhkan pemerintahan Iran? Sebenarnya tidak juga kok. Tidak juga. Ketika katakan siapapun yang pernah ada di bawah pengaruh Amerika, itu semua
berjalan mulus, termasuk di Iran zaman Shah, di mana di Irak zaman yang sebelumnya, di Suriah juga seperti itu. Tapi ketika terjadi pergantian pimpinan di negara-negara yang strategis, punya komoditas strategis itu, dia mulai mencari celah supaya bisa kembali mempengaruhi mereka, bahkan berkuasa lagi. Segala cara ditempuh. Oke, jadi memang tidak bisa naif melihat masalah ini. Persis, saya di mana-mana selalu bilang, janganlah kita naif melihat. Oke, baik, saya mencoba ke Bu Susi dulu ya. Bu Susi, saya ingin mengutip statement Trump kemarin. Dia mengatakan di media sosial, Bu Susi bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Nggak begitu bagus, tapi bisa dengar. Oke, baik. Statement Trump adalah para patriot Iran terus berprotes, ambil alih institusi Anda, catat nama-nama pembunuh dan pelaku kekerasan, mereka akan membayar harga yang mahal. Dan yang cukup keras juga adalah statement bantuan sedang dalam perjalanan. Apa artinya ini, Bu Susi? Jadi ini tiba-tiba Donald Trump merasa bahwa politik itu menguntungkan dia. Jadi dia tiba-tiba dapat kesadaran itu, tetapi juga memang doktrin militernya menyatakan full spectrum dominance. Hanya masalah national strategi Amerika Serikat sebetulnya menyatakan tidak boleh intervensi. Membiarkan negara jalan seperti apa adanya, tetapi Trump ingin menunjukkan kepada publik Amerika, terutama MAGA yang terpecah. Karena bukan waktu kampanye dia tidak suka dengan perang, tetapi ternyata dia berperang. Oke, kalau boleh dijelaskan lagi Bu Susi lebih detail, seperti apa sebenarnya perkembangan politik dalam negeri Amerika Serikat kaitannya dengan langkah yang akan diambil Amerika Serikat terhadap Iran? Jadi kalau menurut pandangan Donald Trump, dia membagi dunia itu dalam 3 kategori. Negara pertama adalah Amerika Serikat, negara kedua adalah negara yang tidak demokratis, tapi punya sphere of influence. Negara kategori dan negara-negara seperti Eropa, Asia, dan lain-lain yang akan dimanipulasi. Jadi sebetulnya dia satu kriteria baru yang diintroduksi kepada dunia, bahwa kita ini akan jadi bahan manipulasi negara-negara yang punya influence. Itu agak sebetulnya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Dian di sini, Pak Dian. Kalau kita kembali ke apa yang terjadi di Iran saat ini, bagaimana Anda melihat apa yang menjadi pemicu gelombang demo, dan kemudian apakah ini memang murni sesuatu yang diinginkan oleh publik Iran, atau ini jangan-jangan ada campur tangan faktor eksternal? Makasih Mbak Tasya. Begini, tolong dilihat dalam konteks geopolitik saat ini, media punya peran luar biasa. Makanya dulu ada semacam joke, tapi ada benarnya, bahwa yang namanya CNN itu adalah anggota ke-6, anggota tetap PBB ke-6, karena powerful media itu. Poinnya adalah itu. Tapi kita tahu bahwa media, sebagian besar media mainstream dunia kan dikuasai Barat. Jadi buat saya, apa yang terjadi di Iran tidak lepas dari bagian dari propaganda mainstream Barat dalam memberikan citra yang tidak baik terhadap negara yang namanya Iran. Buktinya simpel kok. Coba diperhatikan deh media-media. Saya selalu berkata begini, kalau media menyampaikan jumlah korban, katanya sekarang ada yang bilang 1.000, 2.000, pemerintah Iran pasti meminimalisir. Saya selalu bilang, jangan percaya dua-duanya, mungkin di tengah gitu loh. Nah, tapi kalau sampai percaya sama yang 2.000 itu yang memang sedang digodok oleh pihak-pihak Barat. Itu yang namanya post-truth. Kebohongan yang dijejalkan terus-menerus akan dipercaya. Nah, dengan dikatakan jumlahnya korban sudah sangat meningkat dengan cepat, orang jadi mempunyai gambaran seakan-akan itulah yang benar. Padahal dari sisi lain, belum pernah saya lihat di TV digambarkan bagaimana demonstrasi pro pemerintah. Belum ditunjukkan. Coba kita lihat ya, sudut-sudut pengambilan angle-nya. Saya kebetulan suka fotografi. Lihatlah yang demonstrasi Iran, selalu sudutnya itu tidak pernah dari atas, selalu dari 45 derajat. Jadi tidak tergambar berapa jumlahnya. Ada yang bilang ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Buat saya terlalu seperti kita lah, pernah dibilang di Monas itu katanya jutaan itu. Tapi maksudnya
Cobalah kita lihat yang demonstrasi pro Iran dari atas. Itu luas sekali. Mereka siap dengan tongkat. Karena apa? Buat saya simpel. Kalau dikatakan ini penyebabnya adalah sanksi ekonomi yang memberatkan rakyat, 50 tahun mereka sudah mengalami sanksi dan makanya apa pemicunya kemarin ceritanya kan bahwa ada persoalan ekonomi. Betul. Sampai kemudian karena embargo dan seterusnya, Iran harus betul-betul survive dalam pengertian tidak mudah gitu. Lalu kemudian orang melihat bagaimana mata uang Iran itu jatuh betul-betul jauh dengan dolar gitu. Orang kan kalau berpikir sederhana, kalau nilai mata uangnya itu sudah di atas 1 juta gitu, $1 gitu, itu untuk penonton kita ya, membayangkannya bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Kita dulu dari 2.000 ke 9.000 dan seterusnya gitu. Dan itu kemudian orang lalu pikir ini kesulitan ekonomi, wajar dong orang demo kan? Betul. Kalau Pak Dian melihat itu bagaimana? Begini, kalau negara seperti Iran yang punya potensi besar itu jadi bulan-bulanan Barat diberlakukan sanksi yang paling masif dalam sejarah, karena tidak ada sanksi yang begitu luas ke seluruh bidang yang mempengaruhi rakyatnya. Itu baru terjadi di Iran. Tapi coba kita lihat dalam segi nilai tukar tadi ya, Afrika atau Eropa zaman ketika Yugo krisis segala macam itu sampai $1 itu miliaran loh. Iya. Tolong diingat tuh, di Zimbabwe itu miliaran loh. Iya. Satu kotak uang segini cuma untuk beli minyak 1 liter gitu. Nah di Iran hal itu tidak akan terjadi. Kenapa? Dia punya minyak dan semua bahan kebutuhan dasar masyarakat selalu berusaha ditekan dan tetap terjangkau. Jadi kalau dibilang sekarang barang-barang harga naik betul sampai sekarang 1,3, 1,4. Tapi untuk barang-barang manufaktur yang tidak terlalu primer untuk sebuah keluarga, untuk sebuah household. Yang primer itu terigu, makanan dia. Ketika saya di sana tahun 2012 itu harga satu makanan pokok mereka yang namanya sanggek, itu roti. Yang kemudian pakai cheese, cream cheese. Itu sekitar Rp300. Oh iya. Rp300 di sini. Uang kita. Iya. Makanya di sana orang bisa beli banyak. Sekarang itu sekitar 500. Hampir 100%. Iya. Tapi tetap terjangkau. Bensin dulu saya di sana Rp300, 400, sekarang 600, 700. Masih seperti itu. Di kita harga 12.000 naik 500 saja demo tuh. Kita tidak ada krisis pun demo. Iya. Saya ingin tanya jadi apa dong Pak Dian? Kalau bukan ekonomi karena masih terjangkau, jadi apa? Jadi intinya itu satu, dia ingin menguasai Iran, khususnya komoditas migasnya yang sampai sini jadi pusat semua energi masih dalam konteks menggunakan energi fosil. Orang bilang ada energi baru, solar dan sebagainya, silakan. Tapi menurut saya, mungkin beda sama para ahli kimia, saya bilang sampai 50-60 tahun ke depan itu masih migas itu akan menjadi energi dominan dunia. Dan buat Amerika, itulah pergerakan industri mereka. Saya ingin tanya ke Mbak Susi ya. Apa gelagat atau indikator yang memperlihatkan Amerika itu misalnya ingin campur begitu demo sekarang, lalu kemudian pada ujungnya menjatuhkan pemerintahan Khamenei? Ada nggak indikator yang cukup jelas untuk memperlihatkan niat itu gitu? Selain statement di media sosial tadi sudah jelas sekali. Sudah lama kan Amerika kurang berkenan dengan Iran ya. Kalau dituruti dari awalnya sejak jatuhnya Reza Pahlavi. Tapi sekarang ini ada tiba-tiba kesadaran Donald Trump bahwa real politics itu berpengaruh. Jadi mereka tidak lagi bicara tentang soft power, mereka bicara hard power. Hard powernya itu disiapkan supaya musuhnya itu tunduk. Sudah jelas itu adalah message yang paling clear ya. Pesan paling clear dari sebuah negara hegemoni. Ini kalau lihat gerakan Amerika ini Amerika atau personalitinya Donald Trump, Mbak Susi? Kalau lebih dalam lagi,
kita masuk ke dalam konspirasi bahwa AIPAC dan Israeli Forces itu yang mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Juga alat-alat teknologinya itu menggunakan orang-orang Yahudi yang pandai-pandai seperti Alex Karp, Steele, Peter Thiel, dan sebagainya itu yang mengembangkan cara-cara untuk mendeteksi musuh secara personal ya. Sebelum terjadi sesuatu dia udah bisa membunuh orang tersebut. Nah, saya mau tanya, andai kata bukan Donald Trump, apa yang akan terjadi ketika ada demo di Iran ini? Biden juga pro-Israel. Jadi hanya rakyat Amerika yang bisa menghentikan mereka. Dan saya sudah senang sekarang banyak kesadaran yang tumbuh di antara para jurnalis dan anggota Kongres bahwa ini harus berhenti. Pengaruh yang menjajah politik luar negeri dan politik dalam negeri Amerika Serikat. Baik. Boleh saya tambah? Boleh. Silakan. Begini, ini juga cara melihatnya ya. Bukan hanya apakah ini faktor Donald Trump atau buat saya faktornya jelas faktor Donald Trump. Titik. Tidak ada lain. Di presiden-presiden Amerika sebelumnya ternyata bisa diajak negosiasi. Dengan Obama perjanjian nuklir Iran selesai dan Iran sudah mulai dihapus sanksinya secara bertahap. Uang Iran di Amerika sudah mulai dicairkan secara bertahap ketika Iran bisa memperlihatkan bahwa uang itu memang dipakai untuk kemaslahatan rakyatnya. Bisa. Dan ini motivasinya memang benar-benar untuk menguasai ya berarti Pak Dian? Jadi kalau sekarang jelas menguasai karena ambisinya Trump. Ini semua faktor Trump dan sayangnya dilengkapi faktor Netanyahu. Kalau dua orang ini tidak ada di masing-masing negaranya, tidak memerintah di masing-masing, saya kira ceritanya pasti lain. Cuman kan ceritanya juga lain itu Pak Dian, dalam pengertian ini yang kita dengar ya, atau kita pahami bagaimana Iran memelihara proksi yang mengganggu begitu banyak negara Timur Tengah dan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan kawasan, termasuk Israel yang kemudian harus dihilangkan dari peta. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Iya. Inilah namanya politik, inilah namanya propaganda. Yang berniat menghilangkan itu ketika Iran di bawah Ahmadinejad. Hanya satu kali dia ngomong di depan komunitas mahasiswa. Dan sampai sekarang masih dipakai. Ahmadinejadnya aja udah kembali ke kampus mengajar. Masa isu itu jadikan satu momok begitu ya. Padahal sudah terbukti sejak kapanpun Iran tidak pernah invasi duluan atau intervensi duluan. Nah, kembali masalahnya ke tadi tuh, proksi-proksi. Buat saya begini loh, siapa dari kita yang akan bilang bahwa kita tidak mendukung Palestina? Satu-satunya negara yang masih berada di dalam penjajahan secara resmi. Kita anti penjajahan, sebagian besar anti negara. Tapi siapa yang berani berperan melawan Israel di sana? Bahkan negara-negara Arab Sunni sekitar Israel saja tahun 67 memerangi Israel kalah tuh. Tahun 70 sekian juga kalah tuh. Tapi dalam konteks geopolitik sekarang, di saat ketika tatanan berubah, memang proksi-proksi itu, tapi kalau mau jujur, proksi itu tidak semuanya Syiah loh ya. Hamas itu Sunni. Adakah Hamas itu Arab dan Sunni? Adakah negara Arab sekitar yang membantu? Tidak ada. Adakah Sunni yang membantu? Tidak ada. Iran menjadi negara yang menyatakan secara terang-terangan kita akan bantu Palestina dengan cara apapun, dalam kondisi sanksi sekalipun. Jadi buat saya biaya yang dikeluarkan Iran untuk membantu Hamas di Gaza tidak kecil, apalagi harus lewat jalan kiri kanan yang jauh. Tetapi kekuatan semacam itu kan yang merasa Amerika itu terganggu kan? Terganggu karena ulahnya dia sendiri di Timur Tengah, ulahnya proksinya Amerika, Israel di Timur Tengah, yang tidak apa-apa, selalu tidak membiarkan Gaza tenang, tidak membiarkan tepi barat tenang dengan pembangunan pemukiman dan sebagainya. Oke, baik, kita harus break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan, silakan Bang. Iya, Mbak Susi, saya ingin tanya, karena kemana-mana kan Amerika itu bawa bendera demokrasi, melawan diktatorship. Dan seperti yang kita dengar juga dan kita baca, rezim Khamenei itu dianggap bukan rezim demokratis. Dan karena itu dia berkepentingan untuk ya pemerintahan macam ini harus diselesaikan begitu. Apa penjelasan Anda tentang ini? Kalau dalam praksi menghindarkan apa yang disebut nation building ya, bergeser dari paradigma sebelumnya, malah menuduh deep state terlalu banyak terlibat dalam regime change. Padahal dia kalau menurut tulisan-tulisan orang dikatakan bahwa deep state sekarang merekrut Donald Trump. Karena Donald Trump bisa menggelorakan semangat pendukungnya. Deep state perlu popular support. Padahal pecah maganya. Sekarang kita lihat anggota Kongres sudah banyak yang meninggalkan. 7 di Senat, 17 di House of Representatives. Sekarang semua sadar bahwa apa yang dikatakan Donald Trump tentang affordability atau keterjangkauan dan tidak mau ke luar negeri untuk kebijakan intervensi ternyata dilaksanakan. Oke, Bu Susi, ini kalau Anda melihatnya atau Anda menghitung-hitungnya kira-kira apa yang dikerjakan oleh Donald Trump hari ini, seberapa efektifkah cara dia dengan dalih mendukung demokrasi atau mendukung kepentingan rakyat di Iran, kemudian dia akan mencapai tujuannya? Saya kira jauh ya, kalau misalnya kita lihat bahwa yang bergelora itu di kota-kota, sedangkan rakyat biasanya itu tetap bisa hidup, tentunya susah ya untuk menggantikan pemimpinnya, kalau pemimpinnya itu tidak dengan sukarela meninggalkan atau dicopot gitu, diambil. Oke, kalau tergantung rakyatnya. Tergantung rakyatnya. Oke, kalau peran Israel, Bu Susi melihatnya seperti apa? Ya, dia selalu mendorong agar Iran itu digempur oleh Amerika Serikat karena Israel tidak punya daya. Jadi kalau saya mengutip Jeffrey Sachs akan mengatakan Israel is obsessed by Iran. Terobsesi untuk menyerang Iran, cuman maunya Amerika yang menyerang. Dan menurut Anda itu akankah terjadi? Sekarang ini polanya udah agak berubah sedikit karena MAGA terpecah dan suara dari Kongres sudah menyatakan akan lakukan impeachment dan sebagainya. Tapi saya tertarik hari ini karena akhirnya Presiden Clinton dan Hillary Clinton akan kena contempt of Congress soal Jeffrey Epstein. Padahal soal Jeffrey Epstein erat kaitannya dengan Mossad dan rancangan-rancangan Israel untuk blackmail politisi Amerika Serikat. Jadi justru orang Demokratnya yang dibalas, bukan Donald Trump-nya. Oh, oke. Jadi kasus Jeffrey Epstein ini kemudian nanti harus kita baca lagi akan seperti apa dampaknya ya, Bu Susi? Ya, karena tiba-tiba akan kena konten adalah Presiden Clinton dan Hillary Clinton karena tidak mau dengar pendapat dengan House. Oke. Saya ingin tanya ke Pak Dian langsung ya. Iya. Kan Anda punya pengalaman selama tinggal bertugas di Iran. Itu suasana demokratisnya itu seperti apa sih sebetulnya? Begini, teman-teman tolong diingat, yang namanya Iran itu satu bangsa Persia dikelilingi bangsa lain. Satu keyakinan spiritual Islam dalam artian Syiah. Dikelilingi oleh Sunni. Tanpa ada krisis, tanpa ada apa-apa, sifat waspada bangsa Iran pasti terus terjaga. Nah, buat saya kayak Israel, tadi kaitannya Israel. Iran di sini, Israel di sana. Israel itu untuk yang perang kemarin saja terbukti tidak punya kemampuan seperti ketika dia melakukan serangan kepada Irak tahun 81, menyerang reaktornya. Itu dengan ke Suriah.
ke Suriah tapi tidak yang menonjol ini karena Osirak dihancurkan. Ketika itu eranya beda. Sekarang terbukti bahwa untuk sampai ke wilayah teritorial Iran saja setengah mati sehingga harus dibantu tanker-tankernya Amerika. Tanker-tanker itu bergerak dari pangkalan Amerika terdekat dan terbesar di Doha. Makanya ketika perang itu Iran dikatakan hancur tapi pangkalan militernya Amerika hancur. Nah, Amerika sama Israel tidak bisa dibandingkan. Israel hanya bisa unggul dalam perang darat di sekitarnya. Karena dia dikelilingi oleh gurun pasir dan memang dia punya pengalaman di situ. Bagaimana menguasai perang darat. Dengan Iran lewat udara, yang ternyata juga Iran rudalnya bisa sampai ke sana, harus 2 kali mikir. Kalau Amerika, jangankan sekarang masih dalam Trump yang sudah mulai goyah, kalau Amerika dipimpin katakan oleh orang seperti Obama, Israel kan tidak bisa apa-apa gitu loh. Karena apapun yang menjadi kehendak Israel pasti akan di stop dulu oleh Obama. Kembali ke pertanyaan saya soal rasa perasaan demokrasi di sana. Rasa demokrasi. Apakah misalnya kayak kita waktu Orde Baru atau seperti apa? Gambarannya yang seperti saya apa? mau gambarkan begini. Sebagai satu negara yang selalu menghadapi ancaman, dia harus ekstra waspada dan ekstra hati-hati. Itulah dia tidak akan membiarkan rakyatnya itu juga dipengaruhi begitu gampang oleh siapapun dari luar. Tapi kalau mau ngomong jujur, dari saya di sana 2012 saja yang namanya demonstrasi bukan barang aneh. Seperti kita di DPR seperti lah. kita ya. Seperti di Amerika lah, di negara demokratis. Mulai dari yang 10 orang, kita pun mengalami kok di New York. Demonstrasi dulu anti tim-tim segala macam itu kan. Yang Anda mau katakan yang sekarang juga mestinya sama saja? Sama saja, hanya karena... Tapi kenapa berbeda anunya? Karena tadi yang dipakai isu sentimen represif, isu sentimen kebebasan, HAM segala macam. Itulah yang dipakai. Anak muda sekarang, internet kita berhenti 1 jam saja ributnya minta tantrum ampun. langsung ya. Apalagi di sana gitu loh. Nah, padahal selama saya di sana tidak ada masalah dengan hubungan saya dengan Jakarta, tidak ada masalah dengan channel-channel televisi yang lain. Tapi berarti ada yang memprovok, ada yang. Tapi mungkin pertanyaan lebih detailnya lagi, Pak Dian, ini kan kalau kita bicara Iran, isunya kan banyak sekali ya, isu domestiknya tuh banyak sekali. Kita tadi bicara soal bagaimana isu ekonomi, ada inflasi, ada pengangguran yang begitu tinggi, kemudian dari sisi sosial budaya ada isu hijab, ada isu kebebasan untuk berpendapat. Nah itu semua kemudian ketika Amerika melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu melalui presidennya dan kemudian memanaskan situasi. Apakah itu kemudian membuat rakyat Iran bersatu atau justru malah makin ingin menggulingkan presidennya? Ini, tolong ya, 1 minggu sebelum perang Iran-Israel atau Iran-Amerika yang 12 hari itu, seminggu sebelumnya saya sebulan tinggal di Iran. Saya tidak tinggal sama masyarakat Indonesia, saya tinggal sama teman saya Iran. Di kampung, di kota, di Kerman, di Tabriz, saya tinggal sama orang Iran. Di sana mereka tidak ada masalah. Karena tadi, semua kebutuhan dipenuhi. Nah, kalau kembali kepada demonstrasi tadi buat saya, memelintirkan masalah itu paling gampang dalam situasi seperti itu. Tapi tolong jangan masalah pengangguran itu di mana-mana ada kok. Di kita apa nggak besar pengangguran? Nggak ada krisis, nggak ada apa, besar tuh. Dan hebohnya minta ampun demonstrasinya kayak begitu. Loh, kalau ada pengangguran di Iran satu hal yang wajar, 85 juta sekarang. Dengan semua kebutuhan industri yang strategis, tidak boleh jual, tidak boleh beli, tidak boleh barter, dilakukan. Tapi buktinya bisa survive, karena apa? Siapapun pasti butuh migas. Di pasar gelap tetap beredar. Pialang-pialang barat, tolong dicatat nih. Pialang-pialang barat tetap beredar untuk mencari minyak murah yang dijual tinggi kepada negara-negara tertentu. Jadi tidak akan ada kaitannya tidak seperti yang dibayangkan oleh media yang beredar. Jadi kalau Anda membacanya rakyat Iran akan jauh lebih solid atau justru malah rakyat di bawah itu sangat solid. Tidak seperti kita. Maaf nih ya kalau sedikit dikasih nasi bungkus pun mau langsung demo. Diam. Atau langsung di demo sana nggak akan bisa seperti itu karena makanan mereka nggak ada masalah kok di kampung-kampung itu, gitu loh. Dan bagaimana pemerintah menghandle demo-demo ini? Anda melihatnya seperti apa? Sampai Desember kemarin tidak ada masalah kan? Ya, semua tetapi kan ini saya ingin tanya ke Bu Susi. Silakan. Jadi ini
ancaman Donald Trump ini gertak sambal atau benaran ini? Setelah menang di Venezuela, mungkin benar. Iya. Karena ini masalah pride dan masalah virility ya. Iya. Bahwa dia merasa muscular, dia merasa sukses. Dia kan pilih kesuksesan kedua. Iya. Tapi mungkin waktunya terlalu dekat ya. Iya. Dan itu akan menimbulkan antipati dunia juga. Kok hebat banget. Bisa caplokin Kan ada istilah sejak Condoleezza Rice, ungoverned territory must be taken over. Ungoverned. Ungoverned ya. Kira dianggap ungoverned mungkin. Iya, Bu Susi, tapi mungkin ini kan kemudian memang memicu diskusi-diskusi di beberapa pengamat hubungan internasional kemudian untuk mempertanyakan di mana sebenarnya batas antara mempertahankan kedaulatan negara dan juga bagaimana melakukan intervensi kemanusiaan. Pendapat Anda seperti apa? Kedaulatan negara sudah old fashion kalau zaman sekarang. Karena impermeable state itu hanya ada pada territorial state. Sejak kapan menjadi old fashion, Bu Susi? Sejak nuclear weapons, sejak internet, sejak teknologi. Jadi ada invisible borders yang bersifat global. Kita bilang ke generasi Z suruh nurut, kan nggak mau dia. Iya. Dia maunya lihat Korea, Afgan, dan segala macam. Orientasinya sudah di luar dari negaranya. Apakah itu kita bilang intervensi kedaulatan atau bukan? Ya? Oke, apakah ini memang kemudian seperti yang dikhawatirkan orang-orang bahwa kita berputar kembali ke masa lalu? It's inevitable. Jadi it's like corporate capitalism. Iya. Dan dengan ukuran pekerjaan sekarang, Tasha, ukuran pekerjaan itu seperti Manuel Castells bilang, etiknya etik global. Jadi kalau dokter Indonesia mau berkiprah di tempat lain, ya harus magang dulu. Kalau nggak boleh berkiprah. Iya. Dan kalau memang kita kembali ke bagaimana zaman dulu, siapa yang kuat kemudian akan menguasai yang lemah, dengan kondisi zaman modern seperti saat ini ya Bu Susi, dengan situasi di mana dunia sangat terkoneksi satu sama lain, apa kira-kira yang akan membedakan yang terjadi di masa depan dengan apa yang kita saksikan di sejarah masa lalu ketika zaman penjajahan atau imperialisme, bagaimana cara satu negara menaklukkan negara lain? It reminds me of a book by Degio. Dia bilang tentang precarious balance. Untuk mencegah negara Eropa saling berperang, mereka rush to Afrika. Jadi kalau saya lihat, untuk mencegah 3 negara kuat itu berperang, rush to your sphere of influence. Jadi kita, sementara mereka mengejar scarce resources berupa critical minerals, we are in danger. Apa skenario terburuknya Bu Susi? Terburuknya kita juga akan porak-poranda. Bayangkan, TNI yang terbatas akan diekspor ke Gaza. Lalu yang jaga Indonesia siapa? Masuk negara asing. Nggak ada kita. Apa terbunuh apa enggak TNI-nya di Gaza? It's precarious balance sekarang ini. Kalau dulu tempatnya di Afrika, sekarang tempatnya di sphere of influence. Pak Dian mungkin mau menambahkan. Begini, sebenarnya udah keluar konteks karena TNI, saya tidak mau mengomentari soal TNI-nya ya. Karena itu ada isu lain tuh yang tidak banyak diketahui. Tapi begini, tadi kaitannya apa yang akan terjadi. Buat saya, apa yang terjadi di Iran itu berbeda dengan apa yang terjadi di Venezuela atau di negara lain. Meskipun polanya terasa sama, Pak Dian. Terasa sama atau dikatakan sama. Apa bedanya? Bedanya kalau di Venezuela yang terakhir, itu jelas presiden dan
sekitarnya. Ya. Korup dengan gaya hidup yang... Bukankah itu hanya alasan, Pak Dian? Bukan. Kalau tadi mengambil statement Anda di awal, jangan naif, jangan naif karena ini tujuannya adalah untuk energi. Tapi bukan hal yang aneh. Yang saya mau ceritakan tadi bedanya. Di sana rakyat merasakan penderitaan akibat kelakuan pimpinannya. Di Iran tidak. Hanya kelompok kelas menengah generasi yang tidak pernah merasakan penderitaan di zaman Shah yang sekarang bangkit. Sementara rakyat tenang kok di kampung-kampung. Di Venezuela, rakyat yang merasakan pahitnya dengan harga naik. Kalau ini kan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Artinya apa? Kalau dikatakan represif, rasanya bukan represif dalam artian kita zaman dulu Orde Baru atau katakan Syria, Suriah atau Irak atau di Amerika Latin lah. Yang representatifnya itu ya kalau mau jujur lebih nyata dan lebih brutal karena semua dipajang tuh orang-orang mati itu, jenazah orang mati itu untuk menakuti. Di Iran tidak pernah ada yang begitu. Sekarang pertanyaan saya Pak Dian, ini anatomi para pendemo yang ada di Iran itu sebetulnya kelompok apa? Misalnya ada kelompok karena masalah ekonomi, ada kelompok karena beda ideologi dan seterusnya. Kalau masalah ekonomi buat saya itu 50 tahun sanksi tidak ada artinya. Tapi yang seperti begini. Ideologis. Karena apa? Tolong dari 79 revolusi. Betul. Ketika revolusi menghancurkan, menjatuhkan monarki, orang-orang yang melakukan, generasi muda yang melakukan, itu merasakan pahitnya di bawah monarki. Makanya sampai mereka 40-50 sampai tahun, mereka merasakan itu. Tapi ketika demonstrasi mulai dalam konteks program nuklir Iran 2002, yang lahir dari sekitar itu, sampai sekarang itu anak-anak muda yang tidak merasakan pahitnya zaman itu. Tapi hanya melihat di depan mata, wah kita ini lagi disangsi, oh internet kita suka mati, oh channel kita terbatas, yang seperti itu. Oh berita kita tidak. Tapi cepat atau lambat kan mayoritas akan merasa seperti itu sebetulnya. Merasa apa? Merasa tidak puas dengan pemerintahan yang misalnya tanda kutip orang mengatakan diktator atau apapun lah. Kok begini terus gitu. Kan itu normal aja, ada life cycle-nya kan? Ada life cycle iya, tapi tolong diperhatikan. Sanksinya pun makin berat. Sanksinya itu bukan dikendorkan. Obama membuktikan bahwa dengan negosiasi tercapai semua happy. Amerika tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari kawasan Timur Tengah. Iran, uang yang dibekukan oleh Amerika bisa dicairkan untuk kesehatan, untuk alat-alat medis, untuk pertanian jalan. Kok sekarang dengan Trump dari waktu ke waktu sanksi itu satu hal. Hal lain, dalam kondisi seperti ini dia masih membantu Palestina. Yang ketiga, siapa yang pernah membayangkan negara seperti Iran itu pasti tidak ada yang tahu, mungkin pura-pura tidak tahu, dia menampung lebih dari 3 juta pengungsi dari Afghanistan. Negara mana yang punya kemampuan kapasitas atau punya niat membantu manusia? Katanya kita bicara kemanusiaan. Saya hampir semua wilayah saya kunjungi, baik di Undan maupun saya yang keluyuran. Alhamdulillah tidak dibatasi. Di daerah perbatasan dengan Afghanistan yang masalahnya ada masalah drugs segala macam. Silakan cek, dan saya di sana juga ada UNODC, artinya yang nangani pengungsi, yang nangani drug. Itu saya datang ke tempat pengungsi yang sudah berbaur dengan masyarakat, walaupun mereka tentunya lapangan kerja tetap susah. 3 juta. Kita yang normal-normal saja didatangi pengungsi Rohingya berapa kapal itu sudah heboh. Ya kan? Nah, tolong dilihatnya secara kemanusiaan. Kalau kita tadi bilang katanya di sana aspek manusia dikurang. Masyarakat yang demonstrasi itu coba lihat, ada yang pakaiannya kelihatan susah nggak? Tidak ada. Bu Susi, ini kalau dengar pandangannya Pak Dian, itu Iran itu hebat dan sangat positif begitu. Artinya dibanding dengan informasi yang kita terima selama ini, yang tadi sudah dibilang sama Pak Dian, memang karena westernized kan, gitu dari Barat gitu. Bagaimana tanggapan Bu Susi tentang ini? Jadi kalau saya bilang RAPBN Iran yang jatuh ke
lembaga-lembaga agama telah mengurangi kemakmuran rakyat. Tentunya sebagian rakyat ya berontak. Kalau dilihat budgetnya sebagian untuk berperang, sebagian untuk institusi agama lebih banyak. Jadi yang untuk rakyatnya itu minim. Ini saya harus bicara, boleh? Boleh, silakan Pak Udin. Begini ya, tolong. Iran itu perhatian sama rakyatnya luar biasa pemerintah. Dimanapun, tolong pemirsa, dimanapun pergi ke Iran, pasti di pinggir jalan sampai... Sayangnya kita belum ke Iran. Iya, belum pernah Oke, lanjut. Nah, dari pinggir jalan dimanapun tempat selalu ada kotak-kotak dana yang bentuknya seragam. Itu dari metal. Jadi itu kan seragam bentuknya, seragam warnanya. Itu kotak dana yang disediakan untuk masyarakat berderma. Karena di sana yang namanya humus. Kalau kita kan rukun iman Islam kita kan 5, kita selalu bilang. Mereka ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Yang 7 itu humus segala macam. Itu humus itu kalau kita sekarang dapat ekstra, hari ini dapat ekstra, itu sekian persen langsung dimasukkan dimanapun dia bisa masukkan. Seperti zakat ya? Seperti zakat tapi lebih spontan gitu loh, karena dapat lembur langsung disemua. Oh, oke. Nah itu dimanapun sampai di ujung gunung. Bahkan di pom bensin kalau si supir truk dapat ekstra lembur misalnya, sengaja dibikin tinggi itu buat masukin gampang dari tempat dia nyetir itu. Artinya apa? Itu semua dikelola oleh yayasan yang di bawah Ayatullah Khamenei. Akibatnya apa? Di sana coba silakan, tidak ada pengemis di lampu traffic light. Dikelolanya transparan tapi Pak Dian? Transparan. Karena itu dipakai untuk kemaslahatan. Makanya saya bilang, tidak ada pengemis, semua anak yatim piatu ditanggung, orang tua di kampung-kampung ditanggung, terutama yang punya penyakit. Saya nginep di rumah orang kampung yang dia diabetes. Itu obatnya itu dikasih tiap bulan, tinggal ngambil ke apotek. Dia punya kartu untuk ngambil jatah itu. Itu dari dana seperti itu. Dari dana seperti itulah dia bisa membantu mengatasi masalah pengungsi, memberikan lapangan kerja. Kira-kira kalau dihitung ya, karena tidak ada soal dengan kesejahteraan, jadi banyaklah orang diam begitu saja, tidak perlu berhadapan dengan penguasa kan. Tetapi kan selalu ada, saya nggak tahu ya, entah, saya kan bukan teoretisi, tetapi saya ingin tanya Bu Susi, biasanya kan selalu ada limit ya. Misalnya begini, daya tahan kita terhadap embargo sampai kapan? Sama seperti daya tahan kita terhadap sebuah rezim, itu sampai kapan gitu. Itu selalu ada varian yang membuat itu akan berakhir gitu kira-kira ya. Walaupun teori sederhananya, kalau you tidak mau rakyatmu teriak-teriak, kasih makan. Karena kalau dia kenyang, dia tidur, tidak ngomong dia. Tetapi kalau kamu tidak bisa kasih makan, buka mulutnya lebar-lebar. Supaya dia ngomong terus dan dia lupa kalau dia lapar. Tapi kan selalu ada limit tentang yang begini nih, Bu Susi. Apa komentarnya? Grievances lah. Kalau ada grievances tentunya memuncak ya. Mungkin hanya sebagian, tetapi kalau mereka vokal dan mereka articulate, menyebar ke seluruh dunia. Sekarang setiap orang bisa membawa kasus negerinya ke pengadilan di Amerika Serikat. Kalau saya tidak puas dengan rejim, saya bisa ke Amerika Serikat mengajukan tuntutan. Jadi untuk menghindarkan ini kan sulit sekali ya. Juga ada tendensi untuk demonstration effect, oke? Iya. Mereka semua ingin punya hal yang dimiliki negara-negara yang hidup dalam kebebasan. Mungkin nggak terlalu menonjol, tetapi ada lah yang menginginkan, seperti orang Rusia dulu, orang Soviet Union menginginkan sesuatu yang dimiliki orang Barat, akhirnya negaranya juga terpecah. Ya, konsekuensi dari globalisasi ya Bu Susi ya. Iya, betul. Oke, baik, kita harus break dulu, nanti kita akan sambung di segmen terakhir, di segmen 3. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Doncast di segmen terakhir kita kali ini. Saya ke Bu Susi lagi. Bu Susi, ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin bisa sedikit dibahas bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat,
kemudian akan mempengaruhi stabilitas kawasan, termasuk bagaimana kemudian statement Trump terhadap apa yang akan dia lakukan pada Greenland. Oke, ini kan pertarungan antara negara-negara yang menginginkan scarce resources atau critical minerals. Jadi Greenland dipandang sebagai tempat yang syarat critical minerals. Juga bilioner Amerika sudah merancang sebuah negara modern yang free, dan itu adalah Bill Gates, Peter Thiel, dan satu lagi saya lupa namanya, tetapi Sri Mulyani ikut di situ sebagai board. Mereka sudah menggunakan AI untuk mencari mineral. Yang mineral yang terutama diinginkan adalah tanah jarang atau rare earth. Karena rare earth itu penting untuk industri Amerika. Andai kata Cina mengambil alih Taiwan, yang akan mereka stop karena minyaknya akan di stop di Venezuela dan mungkin nanti di Iran. Bisa dibayangkan itu untuk menghentikan Cina untuk merebut kembali Taiwan. Karena Taiwan memproduksi chips untuk industri Amerika Serikat. Jadi ini masalah supply chain ya. Supply chain yang akan menggaranti bahwa Amerika masih bisa bernafas dalam industrialisasinya dia. Tapi menggunakan perangkat canggih yang sebagai introduksi kepada Perang Dunia Ketiga sebetulnya. Kalau saya bilang ini udah Perang Dunia Ketiga. Hanya lebih soft karena dikatakan ada negara nomor 1, ada negara nomor 2, ada negara nomor 3. Jadi nomor 3 itu yang jadi sasaran. Yaitu Eropa, Asia, dan lain-lain. Yang penting hanya Amerika, Cina, dan Rusia. Stabilitas kawasan, kalau kita ingat, saya pernah ingat pidato seorang Obama. Dia tidak rela Amerika akan menjadi nomor 2 ketika Cina itu lagi mau naik, kan gitu. Dan ini rasanya cara berpikir Amerika untuk tetap menjadi penguasa dunia dan menjadi nomor 1 itu adalah cara yang sangat cara berpikir yang sangat umum, termasuk pada pemerintahannya gitu. Gagasan ambisius seperti ini dan tidak akan pernah mau menjadi nomor 2 gitu, itu seperti apa yang Anda lihat di nafasnya Donald Trump? American exceptionalism, Donald Trump lebih menggunakan real power ya. Jadi dia realism itu berlaku benar dengan menggunakan aset-asetnya dia untuk menelikung negara agar negara itu tunduk, seperti kita lihat persoalan yang baru terjadi di Venezuela. Kalau misalnya dia seorang yang lebih soft, itu beda ya. Jadi Westphalia itu sebetulnya landasannya adalah hegemoni liberal hegemony. Sekarang yang diberlakukan adalah illiberal hegemony. Hegemoni yang tidak peduli lagi tentang etika, tentang apa pandangan orang lain. Yang penting saya mendapat scarce resources terbanyak. Karena inti untuk menjadi hegemon dalam sistem Westphalia adalah siapa yang mempunyai scarce resources paling banyak, dia yang akan sukses. Nggak boleh ada orang lain menantang. Ini kan semacam challenging the hegemony. Hegemoninya di-challenge, lalu Trump membuat peta. Oke, saya nomor 1, kalian nomor 2, saya nggak akan ganggu. Anda boleh punya sphere of influence, dan Anda bergerak di situ. Karena saya sudah punya Western Hemisphere. Padahal dia yang masih menggerakkan pencekikan Cina dan Rusia ya. Kalau kita ingat Pearl Harbor itu terjadi saat Amerika meniadakan kemungkinan Jepang untuk memperoleh pasokan minyak sebetulnya. Lalu Jepang melakukan kamikaze ya, dijawabnya dengan nuclear weapons. Kalau tadi Anda sempat mengatakan Bu Susi bahwa ini inevitable. Kira-kira apa yang bisa memperlambat menuju ke situ? Rakyat Amerika. Tapi rakyat Amerika kan ini sistem kapitalistik ya. Kalau dia lihat dari Gaza Riviera akan mendatangkan uang dan Venezuela akan mendatangkan uang, apakah mereka terkecoh untuk tidak memilih Partai Demokrat? Sekarang Partai Demokrat dinasehati oleh Elizabeth Warren
kalian jangan bicara soal kultur lagi, fokus pada ekonomi. Kultur kan misalnya transgender, same sex marriage dan sebagainya, jangan dibawa lagi karena begitu dibawa itu membawa kemarahan dari orang-orang konservatif yang church going, yang ke gereja. Dan gereja-gereja itu penting untuk kita amati karena mereka yang menggerakkan massa. Misalnya Baptist Church dan sebagainya ya. Kalau kita lihat kerjasama antara orang-orang Pantekosta dengan Zionis, sehingga mereka menjadi born again Christian yang sebetulnya Zionist, Christian Zionist, kita harus benar-benar menyikapi bahwa sebetulnya peta perang baru ini sebetulnya dulu Westphalia dibuat untuk mencegah paus berkuasa. Sekarang kelompok agama pelan-pelan kembali ingin berkuasa. Misalnya rakyat Amerika akan cukup bergerakkah atau mereka akan tetap pragmatis? Suara-suaranya sih apakah mereka ingin mencuci dirinya sendiri supaya nggak kelihatan salah. Misalnya orang-orang kanan, Charlie Kirk dan Meghan Kelly dan sebagainya. Apakah dia hanya laundering their names? Apakah mereka benar-benar sincerely for the benefit of the American people? Because American people kan sebenarnya greedy ya. Karena capitalism is the sky is the limit. Inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pursuit of happiness is materialism. Jadi ini di sini yang akan mengganggu karena Donald Trump memilih waktu saat sebelum pemilihan sela. Ya. Apakah itu akan mengganggu pemilih-pemilih Demokrat untuk memilih kembali Partai Republik karena ada janji-janji uang? Ataukah sudah kesal dengan tingkah laku Donald Trump yang menjengkelkan karena pedofilia? Nah itu kita lihat, ternyata kan orang Demokrat yang disalahkan yaitu Presiden Clinton akan kena kontempt dari Kongres. Sekarang kita tanya ke Pak Dian nih, kalau lihat konstelasi terakhir, ini mungkin apakah Iran itu akan makin tenang? Terima kasih Bang Don. Tasya, begini, saya diplomat. Saya harus bilang pada akhirnya diplomat yang akan menentukan. Diplomasi. Karena begini, sudah terbukti di masa tidak jauh dari sekarang bahwa Iran Amerika itu bisa ternyata mencapai satu perdamaian kok. Ini kan hanya faktor pemimpinnya yang tidak sama dengan pemimpin sebelumnya, yang lebih mengedepankan egonya, ambisi pribadinya. Selama itu Amerika dipimpin oleh orang-orang yang seperti sebelumnya, saya kira tidak akan berkembang menjadi yang terburuk. Saya mengingatkan begini, kalaupun yang terjadi yang terburuk, katakan Amerika berani menyerang Iran, dampak kawasannya akan luas. Karena negara-negara yang sudah makmur di kawasan, yang sudah menikmati kesejahteraan akibat minyak dan gasnya, sudah bisa bermewah-mewah, sudah bisa meninggalkan atribut-atribut Islamnya, katakan begitu kan, itu pasti terganggu. Dan kalau mereka terganggu apa? Kalau mereka terganggu, ekspatriat keluar semua dari Timur Tengah, apa yang akan dialami oleh gedung-gedung tinggi di sana? Kalau misalnya Burj Khalifa terkena peluru nyasar, menaranya tertembak, jatuh, kira-kira hanya menara yang jatuh. Pengaruh terhadap orang asing di kawasan itu akan, dan sebagian besar mereka adalah warga Amerika dan Eropa yang berbisnis. Pak Dian, saya tidak bicara soal perangnya, tetapi mungkin pemerintahan Iran jatuh apa enggak gara-gara ini? Saya kira kalau tanya saya bilang tidak. Karena tadi semangat kepercayaan, keyakinannya dalam bentuk Syiahnya, semangat peradabannya tidak akan mereka membiarkan begitu mudah seperti yang terjadi. Itu peradaban tua. Iya. Ya kan? Tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi di Panama, di Venezuela kemarin, di Haiti, dimanapun. Itu tidak apple to apple. Sekarang Israel sudah terbukti tidak setara juga dengan Iran karena dia hanya bisa melakukan sesuatu kalau dibantu Amerika. Oke. Gimana Bang Don kalau kita sudah mendengarkan dari dua sisi ini antara Iran dan Amerika Serikat? Mudah-mudahan penonton kita bisa mengambil pelajaran.
Oke, baik. Bisa paham lah kira-kira. Semoga ya dapat gambaran, dan kita akan terus memantau bagaimana perkembangan terbaru nanti di Iran dan seperti apa sikap Amerika Serikat terhadap 3 negara yang tadi kita khawatirkan, yaitu Iran, Venezuela, dan juga Greenland akan seperti apa. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam di Doncast. Saya Tasya Lutmila mewakili... Dan saya Don Bosco Slamun, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.